Jadi menurut saya yang terhormat Bapak Anies konsentrasi saja kepada program yang direncanakan oleh beliau untuk dalam rangka pencapresan ini. Yakinkan rakyat dengan hal-hal yang konkret saja. Jadi nggak usahlah membicarakan hal-hal yang sifatnya tidak terlalu bermakna. Misalnya dibicarakan soal bahwa bangsa ini hanya didirikan oleh orang-orang yang terdidik, cendekiawan, ya. Itu sesuatu hal yang menurut saya juga nggak benar gitu. Karena kenapa? Karena bangsa ini semua terlibat, ya, dari yang cendekiawan sampai pada rakyat biasa, semua mereka itu punya andil. Bukan hanya keluarga elit tertentu saja, rakyat yang di bawah pun terlibat gitu ya, bukan profesor dokter aja gitu ya. Kita lihat misalnya Jenderal Sudirman juga pendidikannya juga nggak tinggi-tinggi amat, tapi dia berkontribusi besar gitu terhadap bangsa ini. Jadi ya kalau seandainya Pak Anies hanya membicarakan hal-hal yang sepele-sepele seperti itu, rakyat saya rasa udah bosan dengan bicaranya. Rakyat sekarang ini membutuhkan apa? Membutuhkan suatu kerja konkret, bukan hanya program. Ya. Kerja konkret apa sih yang dilakukan oleh Pak Anies ya? Kalau kita lihat ya, selama Pak Anies memimpin kota Jakarta ini, ada anggaran APBD selama dia memimpin 70-an sampai 89 triliun itu per tahun loh. Itu bukan angka yang kecil. Legasinya apa yang kita lihat gitu? Jujur kita lihat legasinya apa. Rakyat pengen tahu apa sih legasinya. Apa yang dikasih kepada rakyat dengan uang yang sebanyak itu gitu. Kecuali balapan mobil yang nggak jelas. Pertanggungjawabannya nggak jelas. Sampai sekarang kontinuitasnya juga kelanjutannya tidak jelas. Jadi saya agak nggak ngerti apa maksud Pak Anies berbicara hal-hal yang sifatnya itu hanya sinisme saja gitu. Jadi lebih baik sekali lagi saya ingatkan kepada Pak Anies ya, semua masyarakat rakyat Indonesia ini ya, itu punya hak kok untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa ini. Ya seperti Pak Anies lah, kebetulan kan Pak Anies itu lahir kakeknya itu adalah pahlawan nasional, itu bagus. Kemudian ada Bu Mega yang kebetulan bapaknya adalah proklamator. Kemudian AHY, bapaknya bekas mantan presiden Republik Indonesia. Jadi itu biasa-biasa aja gitu ya. Jadi nggak perlu dibuat seolah-olah ini menjadi elitis gitu ya. Dan kalau elitis, Pak Jokowi juga bukan orang elit kok. Pak Jokowi orang biasa, rakyat biasa, yang tiba-tiba kemudian mendapat kepercayaan dari rakyat, dipilih oleh rakyat loh, ya, menjadi presiden. Nah kemudian sekarang misalnya Mas Gibran menjadi cawapres, ya itu rezeki dia lah, rezeki dia. Kebetulan dia bapaknya presiden dan dia menjadi wali kota. Jadi nggak usah mempersoalkan soal masalah-masalah yang sifatnya tidak substansial. Pertanyaannya adalah ya, program apa sih, perubahan apa sih yang diusung oleh Pak Anies ini? Mau bikin apa? Perubahan apa yang mau dibikin? Dan perubahan itu kan kualitatif sifatnya. Perubahan itu kan sifatnya tidak bisa cuma kualitatif. Perubahan itu harus nyata. Apa program yang akan dilaksanakan oleh Pak Anies? Itu aja. Saya khawatir sekali. Saya betul-betul khawatir ya. Anggaran yang akan 2024 saja nih, belum 2025 ya. 2024 saja APBN kita ini 3.325 triliun gitu. Wah, saya bingung nih dengan pengalaman Pak Anies mengelola DKI Jakarta ini ya, dengan anggaran 70 sampai 89 triliun saja seperti ini, ngelola 3.325 triliun
2024 dan pasti lebih meningkat di tahun 2025, saya sangat ragu sekali uang ini mau dikemanain gitu. Kalau hanya bicara program perubahan tanpa detail program yang konkret dan jelas buat rakyat. Rakyat sekarang ini nggak butuh omongan. Rakyat sekarang ini membutuhkan yang namanya kerja nyata. Kalau apa yang dibawakan oleh Pak Prabowo sudah jelas. Pak Prabowo melanjutkan program-program yang baik yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi dan itu sudah kelihatan. Plus Pak Prabowo punya program-program tambahan yang akan membuat ada nilai tambah program daripada Pak Jokowi. Itu juga jelas. Jadi kita bicara di area yang seperti itu aja. Nggak usah bersilat lidah, nggak usah bicara ini, bicara itu ya. Nanti rakyat bosen. Rakyat sekarang ini banyak yang yang hidupnya tidak seberuntung Pak Anies lah ya. Jadi tolong ini diingat gitu ya. Tidak semua orang seberuntung Pak Anies gitu ya. Jadi banyak rakyat yang membutuhkan pendidikan, yang membutuhkan makan, membutuhkan kesehatan dan lain-lain. Itu aja sih yang saya mau sampaikan. Terima kasih.